Saudara-saudara, mari kita lanjutkan untuk mempelajari ilmu ekonomi, terutama adalah dasar-dasar untuk mempelajari ilmu ekonomi. Kita tahu bahwa ekonomi itu sangat luas, maka kemudian kalau kita melihat referensi-referensi yang ada di buku-buku ekonomi itu, bukunya sangat tebal-tebal. Ini menunjukkan bahwa pembahasannya memang banyak. Nah, kita tahu bahwa yang namanya belajar adalah untuk mengerti secepatnya. Kalau referensinya tebal-tebal, bagaimana cara kita meringkas waktu supaya kita mudah memahami dan kita bisa lebih cepat memahami ilmu ekonomi itu. Baiklah saudara-saudara, untuk cara mudah mempelajari ilmu ekonomi itu, saya menyarankan kepada Anda, ketahui dulu 4 sektor penentu perekonomian. Yaitu pertama adalah consumption, kedua investment, ketiga government expenditure, keempat adalah ekspor impor. Nah, kita bahas consumption. Consumption ini adalah merepresentasikan sektor rumah tangga, karena asumsinya sektor rumah tangga itu tidak melakukan apa-apa, hanya melakukan permintaan atas barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi. Jadi consumption ini mewakili sektor konsumsi. Maka di dalam notasi pembelajaran ilmu ekonomi sering dinotasikan dengan C, disingkat dengan C. Kemudian yang kedua adalah investment. Investment ini mewakili sektor investasi. Sektor investasi ini adalah cerminan dari sektor usaha, sektor produktif. Maka investasi ini erat kaitannya dengan produsen, erat kaitannya dengan perusahaan. Karena perusahaan adalah melakukan investasi untuk melakukan usaha demi mendapatkan hasil di masa depan. Oleh karena itu investment mewakili sektor perusahaan atau sektor investasi, dinotasikan dengan I atau disingkat dengan I. Kemudian yang ketiga adalah government expenditure. Ini mewakili sektor pemerintah. Nah, sektor pemerintah itu karena pemerintah itu mengatur segala urusan perekonomian dan hal-hal lain di dalam wilayah negara. Nah, pengeluaran pemerintah inilah yang kemudian disingkat dengan G. G itu merupakan singkatan dari government expenditure. Maka di dalam wilayah government expenditure ini nanti memunculkan kebijakan-kebijakan, baik itu kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Yang keempat adalah ekspor impor. Ekspor impor ini mewakili sektor luar negeri, terutama dalam perdagangan luar negeri, karena kita melakukan ekspor dan kita melakukan impor. Jadi saudara-saudara, di dalam sistem ekonomi itu 4 hal ini eksis. Sehingga C, consumption, ditambah dengan I, investment, ditambah dengan G, government expenditure, ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Inilah gabungan dari 4 sektor itu. Yang kalau kita total menjadi agregat ekonomi yang disingkat dengan Y. Y ini merupakan pendapatan nasional. Disingkat Y karena di situ singkatan dari yield of economic. Jadi, pendapatan ekonomi atau pendapatan nasional itu dipengaruhi oleh atau pendapatan nasional itu terdiri dari total konsumsi ditambah dengan total investasi ditambah dengan pengeluaran pemerintah dan ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Itulah pendapatan nasional. Dan pendapatan nasional ini nanti kalau kita bagi dengan jumlah penduduk, ketemulah angka pendapatan per kapita. Saudara-saudara, seperti kita bahas di awal tadi, bahwa C itu merupakan sektor rumah tangga, sektor konsumsi. Artinya dia melakukan permintaan atas barang yang ditawarkan oleh I, investment. Jadi investment itu mewakili sektor penawaran atau supply. Nah, hubungan antara C dan I ini
kalau di dalam ilmu ekonomi itu nanti kita bisa analisis dengan kurva permintaan dan penawaran yang dibuat oleh Alfred Marshall itu. Maka kita akan ketemu perilaku konsumen bertemu dengan perilaku produsen sehingga titik temunya akan menghasilkan harga. Dan harga ini nanti akan mencerminkan cerminan pasar. Dan saudara-saudara, pasar ini akan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah melalui government expenditure tadi. Pengeluaran pemerintah ini biasanya muncul dalam kebijakan-kebijakan atau berupa kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan regulasi-regulasi lain. Semua kebijakan pemerintah ini nanti akan berkaitan dengan pasar. Karena kebijakan pemerintah akan mempengaruhi pasar. Kemudian ekspor impor. Ekspor impor ini juga akan mempengaruhi pasar. Oleh karena itu, hubungan antara C plus I plus G plus X min M yang akan ketemu Y, itu semuanya nanti itu bisa dikaitkan dengan pasar, bisa dikaitkan dengan kebijakan, baik itu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan lain sebagainya. Hubungan-hubungan inilah yang menggambarkan sistem ekonomi. Dan sistem ekonomi ini perlu kita pahami secara seksama karena ini peta dasar untuk mempelajari ilmu ekonomi. Oke, sekarang kita lihat hubungan antara C dan I. Di situ kita lingkari dengan lingkaran merah. Artinya apa? Hubungan antara C dan I, ketika kita membahas hubungan antara C dan I saja, inilah sebenarnya kita sedang fokus melakukan pembahasan ekonomi mikro. Jadi di dalam ekonomi mikro, fokus pembahasannya adalah melihat hubungan antara C dan I, konsumen dan produsen, consumption dan investment. Sehingga nanti akan ketemu analisis tentang harga, tentang pasar, permintaan, penawaran, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita melihat dengan kesemuanya yang kita lingkari dengan biru itu, ini menunjukkan kita sedang fokus mempelajari ekonomi makro. Kalau kita mempelajari ekonomi makro, maka kita mempelajari keseluruhan dari sistem ekonomi itu. Nah, saudara-saudara, ketika kita membahas ekonomi mikro, maka tekanannya, fokus pembahasannya ada pada teori permintaan, teori penawaran, teori produksi, teori konsumsi, teori harga, teori pasar. Itulah ruang lingkup dari pembahasan ekonomi mikro. Kalau di dalam pembahasan ekonomi makro, nah, ini kata kuncinya ada di peran pemerintah. Maka di situ kita akan membahas tentang problematika ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, perdagangan internasional, lembaga-lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada tahapan ini kita bisa membedakan mana ekonomi mikro dan mana ekonomi makro. Bagaimana hubungan antara consumption, investment, peran pemerintah, dan perdagangan luar negeri berkaitan dengan pendapatan nasional itu seperti apa, ada di dalam model yang tadi kita jelaskan. Saya rasa ini perlu dipahami dulu dan kita ketemu pada pembahasan lanjutan. Terima kasih.